persatu tangan Kaeden mulai menekan tengkuk Revalina untuk memperdalam ciuman itu. Tanpa disadari, Revalina mulai terbuai hingga kedua tangannya bergerak perlahan untuk mengalungi leher Kaeden, dan makin panaslah kegiatan ini berlangsung. Beberapa menit keduanya larut dalam ciuman itu. Perlahan Kaeden menjauhkan wajahnya dari Revalina. Mereka sama-sama kehabisan nafas. Dengan jeda kurang dari 10 detik, Kaeden kembali melancarkan aksinya. Kegiatan itu berubah agresif dan sedikit mengejutkan Revalina dengan gigitan-gigitan kecil pada bibir bagian bawah Revalina. Semuanya terjadi secara tiba-tiba dengan posisi yang tak familiar dan tidak terbayangkan oleh otak polos Revalina ini. Tapi kalau boleh jujur, ia sangat menikmatinya. Semua terasa begitu menyenangkan sehingga tidak ada alasan bagi Revalina untuk menolak. Dan benar saja, Revalina semakin yakin dengan perkataan Farah tentang permainan cerdas. Mungkin itulah yang akan dilakukan Chelsea untuk menyingkirkan Revalina, yaitu dengan bermain cerdas tanpa mengotori tangan secara langsung. Dan ternyata, permainan ini malah lebih parah dari hanya sekedar menyindir atau memanas-manasi. Hari ini rasanya Revalina benar-benar emosi tingkat tinggi. Tiba-tiba saja, data pasiennya hilang entah kemana. Hal itu mengharuskan dirinya untuk mengecek ulang dengan bantuan CT scan. Chelsea yang katanya baik itu sudah 2 kali tertangkap oleh Revalina lewat rekaman CCTV memasuki ruangan kerja Revalina dan Kaeden. Siapa lagi penyebab hilangnya data-data itu selain karena Chelsea? Belum lagi banyaknya jadwal operasi hari ini membuat Revalina terus menghela nafasnya akibat ingin sewot. Sangat melelahkan. Dan jangan lupa, pasien menumpuk di dalam IGD yang akan terus bertambah setiap waktu. Kalau begini, Revalina serasa ingin pergi liburan saja, melepaskan semua kelelahannya yang tak kunjung selesai ini. Kenapa lama banget sih? Padahal saya dengar rumah sakit ini salah satu rumah sakit terbaik di Jakarta. Kenapa data sepenting itu bisa hilang? Sumber suara dari wanita yang duduk di samping Revalina semakin membuat dirinya sakit kepala. Dia Via, wanita cukup berumur yang menderita atrial myxoma dan menjadi salah satu pasien Revalina yang kehilangan data. Maaf, mungkin sebentar lagi Bu, ucap Revalina, lalu tersenyum ramah. Mungkin sudah puluhan atau bahkan ratusan kali ia mengatakan hal itu. Dengan wajah masam akibat dibuat kesal seharian oleh seisi rumah sakit, Revalina berjalan memasuki ruangan kerja sambil mengumpat di dalam hati, serta beberapa kali menghela nafas panjang. Membuat Kaeden yang awalnya sibuk dengan MacBook miliknya, kini beralih menatap Revalina dengan tatapan bingung. Seolah ingin bertanya ada apa gerangan dengan wajah kusut cewek itu. Kenapa? Tanya Kaeden. Revalina menghempaskan tubuhnya dengan kasar di atas bangku, lalu menoleh ke arah Kaeden sambil cemberut. Aku tuh lagi kesel tahu. Kenapa? Masa 2 data pasien aku hilang? Terus, tadi ada pasien rese yang ngomel mulu sama aku. Padahal aku ngelakuin sesuai prosedur kok. Melihat wajah merah Revalina yang penuh emosi, serta pipinya yang makin menggembung karena kesal, Kaeden lantas tertawa kecil lalu beranjak bangkit dari tempat duduknya. Ia melangkah mendekati Revalina, kemudian berjongkok di hadapannya, membuat Revalina seketika terbelalak kaget. Kaeden, ngapain? Kaeden tak menjawab. Dia hanya diam dengan kepala mendongak menatap Revalina sambil tersenyum manis. Kamu ngapain sih? Heran Revalina. Kaeden makin melebarkan senyumannya, lalu tangannya mulai terulur untuk menyentuh pipi Revalina. Ia mengusapnya lembut lalu beralih mencubitnya dengan gemas. Jangan sewot mulu, ntar cepet tua, ujar Kaeden diselingi kikikan kecil. Aku kan sebel, gimana gak sewot? Revalina manyun lagi. Lagian, kamu lebih sering sewot daripada aku, celetuk Revalina. Kaeden menganggukkan kepalanya. Iya, gue tahu. Dia meraih kedua tangan Revalina, lalu menggenggamnya erat sembari sesekali mengusap punggung tangan Revalina lembut. Makanya gue minta maaf karena sering marah-marah sama lo.
Habisnya lo sering keras kepala. Revalina bergeming. Kepalanya ia tundukkan untuk melihat tangannya yang masih senantiasa diusap lemut oleh ibu jari Kaiden. Dia ingin sekali bertanya pada Kaiden perihal hubungan mereka. Sebenarnya, bagaimana perasaan Kaiden terhadap dirinya ini? Semua sikap Kaiden terhadap dirinya tak terasa seperti seorang teman semata, tetapi sebagai seorang laki-laki yang tak hentinya memperlakukan Revalina secara spesial. Jujur, Revalina nyaman dengan Kaiden, dan dia menyukai segala sikap manis yang telah diberikan pria itu terhadap dirinya. Tetapi Revalina harus berpikir ulang untuk menanyakan hal semacam itu, karena dia tahu seberapa besarnya perasaan Kaiden terhadap almarhum Lutfi. Apa mungkin Kaiden mau membuka hati lagi untuk seorang perempuan? Entahlah, Revalina pun tak yakin. Kaiden, Revalina memanggil. Kenapa? Revalina terdiam. Dia hanya menatap Kaiden dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sebenarnya kita itu apa sih? Kenapa, nah? Revalina menggeleng lalu tersenyum. Gak apa-apa. Sayangnya, Revalina tak berani untuk bertanya secara langsung. Dia takut kecewa. Dan takut jika ekspektasinya tak sesuai dengan kenyataan. Atau bahkan lebih buruk. Sungguh, Revalina tak sanggup jika harus menerima kenyataan pahit. Lebih baik dia tidak tahu saja daripada harus dilukai oleh harapan yang terlalu tinggi. Lutfi itu orangnya gimana sih? Revalina tiba-tiba bertanya. Kenapa emang? Kok tiba-tiba nanya Lutfi? Gak apa-apa aja, aku cuma mau lebih kenal sama dia. Kaiden tersenyum tipis. Dia mirip sama lo. Revalina kaget. Apanya? Sifat manjanya, cengengnya, dan penakutnya. Kok yang buruk-buruknya doang yang kamu sebutin? Gak ada gitu yang bagusan dikit? Kaiden terkekeh pelan. Apa ya? Sifat lo gak ada bagus-bagusnya deh, perasaan. Ih, Kaiden. Revalina mendabak pundak Kaiden sebel. Iya, bercanda. Kaiden terbahak. Ya mirip dari kalian itu sama-sama bikin gue kepikiran. Mendengar itu, mulut Revalina lantas terbuka. Maksud kamu? Kaiden tak membalas lagi. Dia hanya melemparkan senyuman membingungkan, sengaja membuat Revalina harus berpikir jauh lagi tentang kalimatnya barusan. Udah deh, gue mau ke kantin dulu. Tanpa memberi petunjuk lebih jelas, Kaiden segera melesat pergi meninggalkan ruangan. Hei, tunggu dulu! Revalina ikutan bangkit dari tempat duduk dan langsung berlari kencang membuntuti Kaiden. Maksud kamu tadi apa? Pertanyaan Revalina tetap tak mendapat jawaban dari Kaiden. Cowok itu malah mempercepat jalannya hingga Revalina tertinggal beberapa langkah di belakang. Di dalam hati ia diam-diam tertawa puas setelah berhasil membuat Revalina kepo setengah mati. Gue kepikiran semua tentang Lona, gumam Kaiden pelan. Tetapi tak bisa terdengar oleh Revalina yang sejak tadi masih teriak-teriak memanggil namanya dari belakang. Malam ini, setelah semua pasien selesai ditangani, Revalina langsung bergegas pergi ke toilet karena ada hal mendesak yang harus ia lakukan di tempat itu. Masih di dalam toilet, tiba-tiba cewek bertubuh mungil itu meringis kesakitan ketika tubuh kecilnya ini mendadak terpeleset karena lantai toilet rumah sakit yang licin. Aduh, ringis Revalina. Lo tahu gak sih, dulu pas zaman SMA, Dokter Chelsea sama Dokter Kaiden sempat hampir pacaran loh. Suara itu terdengar dari luar bilik toilet, membuat Revalina yang tadinya masih mengaduh kesakitan tiba-tiba diam. Ia menutup mulutnya menggunakan kedua tangan, lalu memasang telinga baik-baik untuk mendengarkan. Ih, jangan sembarangan ngomong, ntar kalau cuman gosip kan namanya fitnah. Seorang yang lain ikut bicara, membalas perkataan temannya tadi. Beneran, Nes, dulu gue satu sekolah sama mereka, Lady. Seorang dokter anestesi itu berucap yakin sambil sesekali memoles wajahnya dengan bedak di depan cermin. Dan parahnya, mereka gak jadi pacaran karena dokter Chelsea hamil sama cowok lain.
Hah? Evelina yang masih berdiam diri di dalam bilik toilet ikutan kaget. Hamil? Ih parah, masa sih dokter Chelsea semurah itu? Perlahan, suara-suara itu mulai mengecil dan akhirnya menghilang. Seperti mereka sudah beranjak keluar dari toilet. Revalina yang masih syok itu lantas bangkit dari posisi terpeseleset barusan. Ia membuka pintu dan keluar dari sana. Cewek itu menatap pantulan dirinya di cermin sambil mencuci tangan. Wajah Revalina masih terlihat syok dan merasa tak percaya karena perbincangan aneh itu. Selama ini Revalina tak mengira bahwa ternyata cerita aslinya akan lebih rumit dari yang diceritakan Farah. Apalagi setelah mendengar kabar bahwa ternyata Chelsea pernah hamil dengan lelaki lain. Shh, sambil menempelkan jari telunjuknya di depan bibir, Revalina menarik Rafli secara paksa dan membawanya ke ujung koridor rumah sakit yang tampak begitu gelap dan sepi. Lah, nah, lo ngapain sih? Rafli celengak-celenguk ketakutan karena posisi mereka sekarang berada di depan kamar mayat. Serem banget. Kok kesini? Lo mau uji nyali? Revalina menabok pundak Rafli pelan. Ih bukan, aku mau nanya sesuatu. Apaan tuh? Kamu waktu SMA satu sekolah sama Kaiden kan? Revalina berbisik. Rafli mengangguk. Iya, kenapa? Satu sekolah sama dokter Chelsea juga? Lagi-lagi Rafli mengangguk. Iya, kenapa sih? Rahasia banget. Ya lo sampai bisik-bisik begitu. Gini, aku tadi dengar omongan orang di toilet. Emang benar ya dokter Chelsea pernah hamil di luar nikah? Rafli bergeming beberapa detik. Lalu matanya menyapu ke sekitarnya, memastikan tak ada seorang pun yang bisa mendengar percakapan mereka ini. Cowok itu kemudian menatap Revalina serius lalu mengangguk. Bener? Hah? Revalina syok lagi. Kok bisa? Sebenarnya gak banyak yang tahu hal ini. Chelsea itu anak salah seorang pejabat kaya raya, nah. Jadi, aib dia ditutup rapat-rapat sama bokapnya, jelas Rafli. Jadi belum ada yang tahu selain kamu, Kaiden dan orang di toilet tadi? Revalina bertanya penasaran. Gue gak yakin sih, tapi yang pasti emang belum banyak yang tahu. Rafli menarik Revalina ke pojok untuk mencari spot lebih aman, sekaligus sedikit menjauh dari kamar jenazah yang kelihatan serem walau hanya dilihat dari luar. Kaiden tahu, karena dia yang pertama kali text back Chelsea, dan gue masih ingat hari itu. Gue merasa bersalah banget sama Kaiden. Raut wajah Rafli mendadak terlihat muram. Kenapa, Fli? Selama zaman sekolah, Kaiden itu tipe orang yang gak gampang buka hati buat cewek. Dan selama itu juga, gue selalu nyomblangin Chelsea sama Kaiden. Halo novelers semuanya, apa kabar? Semoga di pagi hari ini dalam keadaan sehat selalu. Dan jangan lupa untuk sarapan, minum yang hangat-hangat juga ya. Seperti teh hangat, susu hangat, kopi hangat, dan air hangat. Wah, di episode ke-35 ini mulai terbongkar ya satu persatu apa sebenarnya yang terjadi. Jadi, penasaran kalian semua akan Mimin jawab maksudnya. Nah, untuk itu Mimin sudah pernah bilang ke semuanya kan bahwa kebenaran akan terungkap di episode yang ke-34 ke atas. Dan Mimin menepati janji Mimin kan. Nah ditunggu ya, jangan kemana-mana, tetap selalu subscribe, like, dan komen. Kali ini ceritanya itu sampai 13 menit ke atas, oke? Ditunggu lagi episode yang selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung Mimin, karena dukungan kalian semua adalah penyemangat Mimin.